pacaran. Apakah sebenarnya pacaran ini memang dilarang atau memang sebenarnya pacaran itu diperbolehkan? Nah, pada penasaran? Insya Allah simak sampai selesai di video podcast kali ini. It's time to post Proud of Sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pastinya di post Proud of Sunnah, sebuah video podcast di mana insya Allah kita akan belajar tentang sunnah-sunnah yang ada di keseharian kita. Dan alhamdulillah kali ini Allah mudahkan nih, kembali lagi kita ditemani oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Asror Habibi LC Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Apa kabar? Alhamdulillah khair Ustadz. Baik, izin Ustadz. Ini kalau kita berbicara tentang pacaran Ustadz ya. Ini mungkin hal yang lumrah bagi sebagian kalangan. Sebenarnya Ustadz, ini kan awalnya dari proses menyukai nih Ustadz. Wajar nggak sih atau memang benar nggak sih kalau menyukai lawan jenis atau fitrah manusia itu memang menyukai lawan jenis Ustadz? Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, ya, bahwa manusia itu akan mencintai, menyukai pertama sekali para wanita. Masya Allah. Artinya apa? Lawan jenisnya. Baik. Jadi itu sesuatu yang wajar, fitrah manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal cenderung kepada lawan jenisnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tapi bagaimana kecintaan yang ada dalam hati kita kepada harta, kepada wanita lawan jenis ya, wanita kepada laki-laki, bagaimana tidak membuahkan sisi-sisi negatif, bahkan menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ya, maka ada aturan-aturan dalam agama kita. Ada aturan-aturan yang membatasi ini Ustadz ya. Ya. Tentunya dari syariat Islam ini. Nah, baik. Jadi pada poin menyukai ini memang fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia. Nah, tapi mungkin Ustadz, mungkin seorang laki-laki ketika jatuh hati kepada seorang wanita ataupun sebaliknya. Nah, ini kan bisa disebut apa Ustadz? Jatuh cinta katanya. Nah, kalau seperti ini ada nggak sih Ustadz istilah pacaran di dalam Islam ini Ustadz sebenarnya? Ketika orang jatuh hati, jatuh cinta terus pacaran nih. Pacaran gitu. ya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Pacaran sah-sah saja. Sah-sah saja, Ustadz? Sah-sah saja. Oh, boleh kita pacaran, Ustadz? Tapi ada syaratnya. Nah, ini yang mesti kita tahu kan. Ada syaratnya. Ini mesti perhatikan oleh anak muda. Ya, syaratnya engkau mesti menikah terlebih dahulu. Oh, Masya Allah. Nah. Engkau mesti menikah terlebih dahulu. Alangkah indahnya pacaran yang dilakukan ya setelah melakukan akad pernikahan yang sah. Masya Allah. Kenapa sudah halal? Diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Laki-laki mendapatkan ketenangan dari wanita. Wanita merasa ternaungi oleh laki-laki. Tapi ini semua setelah dilakukan akad pernikahan. Tapi kalau sebelum menikah, nah, Ustaz, ya, maka pacaran menjadi sesuatu yang terlarang dalam agama. Tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Kenapa? Itu semua akan menjadi sebab atau wasilah menghantarkan seorang kepada kemaksiatan yang sangat besar, yaitu perbuatan zina. Allah Jalla wa Ala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bagaimana seorang mendekati zina? Allah melarang dia mendekati zina. Ya, ketika Allah melarang mendekati zina, artinya apa? Seluruh wasilah yang menghantarkan dia kepada perbuatan zina dilarang dan diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Salah satunya pacaran. Maka diharamkan. Tapi setelah menikah, tafadhal. Alangkah indahnya pacaran setelah menikah. Maka menikah terlebih dahulu. Oke, Masya Allah. Berarti ini salah persepsi nih Ustaz ya, penempatan pacaran sebelum menikah. Ya salah. Malah jadi ajang untuk menuju perbuatan zina Ustaz ya. Perbuatan zina, iya. Baik, jadi secara hukum jelas Ustaz, di dalam Islam pacaran haram. Diharamkan Ustaz ya. Karena Allah melarang mendekati zina. Dan sesuatu yang akan menghantarkan kepada zina itu pacaran diantaranya. Mendekati zina diharamkan. Zina. Masya Allah. Ya, maka itu dia. Bagaimana hal yang wajar ataupun kita menyebutkan pacaran ini hal yang wajar kalau itu bisa mengantarkan kepada zina? Maka tidak wajar. Maka tidak wajar. Baik. Ini mungkin fenomena pacaran yang dianggap biasa di kalangan umum. Mungkin ini enggak terlepas dari banyak pengaruh nih Ustaz. Ya. Salah satunya infiltrasi budaya barat. Pengaruh budaya barat ini Ustaz kebanyakan nih dari
televisi nih Ustaz. Ya, kebanyakan dari TV, film, musik-musik. Nah, jadi itu Ustaz, dari beberapa pengaruh tadi, jadi masyarakat kita ini baik itu dari kaum muda ataupun mungkin yang dewasa dan sampai tua gitu, malah menganggap pacaran itu hal biasa gitu. Dan bahkan sebagian orang tua nih yang subhanallah nih Ustaz, mirisnya nih Ustaz, kalau anaknya tidak pacaran nih, nggak punya calon, malah jadi seakan-akan hal yang membahayakan. Jangan-jangan nanti anaknya suka pada sama jenis. Nah, ataupun mungkin berpikirnya jangan-jangan anak saya tidak laku nih. Kamu kenapa nggak punya pacar nih? Gitu. Ada yang seperti itu, Ustaz. Bagaimana ini pandangan syariat kita, Ustaz? Pandangan yang keliru ya. Oleh karenanya Nabi SAW dalam dalam memberikan bimbingan tentang hal ini itu sangat diwanti-wantikan oleh Nabi SAW. Sebelum Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi mengatakan di antaranya, ma taraktu fikum, kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan kepada kalian fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki daripada fitnah wanita, kata Nabi SAW. Subhanallah. Ya, ini sabda Nabi SAW. Artinya apa? Kalau sekiranya terjadi hubungan yang tidak halal antara laki-laki dan wanita, ya, atau sesuatu yang menjadi sebab terjadinya hubungan itu, maka sangat diwanti-wantikan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Hendaklah seorang laki-laki menjaga jarak untuk bergaul dengan wanita. Masya Allah. Menjaga jarak. Kenapa? Diingatkan oleh Nabi, aku tidak meninggalkan fitnah untuk kalian yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Ya, yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita, kata Nabi SAW. Nabi SAW langsung mengatakan seperti itu, Ustaz, ya. Nah, mungkin ini Ustaz, dengan dibiasakan pacaran ini Ustaz, ataupun fenomena orang-orang menganggap hal biasa, nah ujungnya ini Ustaz, merebaknya zina nih Ustaz. Nah, ini yang paling menjadi aib besar ya. Oleh karena kalau kita perhatikan hudud yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk pelaku zina sangatlah berat sekali. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu damu mri'in muslim, kata Nabi. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali ketika dia melakukan salah satu di antara yang tiga, kata Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya dan juga dikeluarkan Imam Ibn Rajab dalam kitabnya. Pertama Nabi mengatakan ats-tsayyibu zani, kata Nabi SAW. Ya, seorang yang sudah menikah melakukan perbuatan zina, maka hukumnya adalah dirajam dan darahnya halal, kata Nabi SAW. Darahnya halal. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran tentang seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita melakukan perbuatan zina, mereka belum menikah. Hukumannya apa? Fajliduhum mi'ata jalda. Cambuk mereka 100 kali, kata Allah Azza wa Jalla. Ini bukan hukuman yang ringan. Karena di dalamnya terdapat aib yang besar. Subhanallah. Andaikan ya dari hubungan yang mereka lakukan, perbuatan zina, fahish yang mereka lakukan, kemudian wanita ini hamil, bagaimana dampak negatifnya? Anak yang dilahirkan anak siapa? Kendati pun anak biologisnya seorang laki-laki itu, tapi dari sisi syariat dia tidak boleh disebutkan kepada laki-laki yang menghamili itu wanita. Ya Allah. Kemudian anak itu terlahir tanpa memiliki nasab yang jelas. Ini menjadi aib besar di masyarakat. Dan ingat, seluruh maksiat ketika dilakukan oleh seseorang dan dia bertaubat, ketika dia bertaubat bisa jadi orang sudah tidak membicarakan aib-aib dia setelah itu. Ketika dia berusaha menjadi seorang yang saleh, orang lain tidak berbicara tentang aib dia lagi. Tapi mungkin aib yang masih melekat ya di dirinya dan menjadi buah bibir masyarakat, kendati pun dia sudah taubat, andaikan dia pernah melakukan perbuatan fahisyah itu. Ya Allah. Maka ini sesuatu yang sangat berat sekali. Itu semua dampak dari ya hubungan laki-laki yang tidak benar dengan wanita, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Maka orang tua dalam hal ini mesti hati-hati memperhatikan anaknya bergaul dengan siapa, kemana mereka pergi. Ya, kewajiban orang tua untuk memperhatikan anaknya dari kehidupan dunia seperti itu, agar tidak terjebak di perbuatan ini, Ustaz, ya, pergaulan yang terlarang tadi. Ya subhanallah. Dengan konsekuensi zina yang sebesar ini, Ustaz, dengan ancaman yang telah Allah berikan juga gitu, Ustaz, ya, dengan hukum-hukumnya ini. Nah, ini bagaimana, Ustaz, kita mengatakan kepada khususnya generasi muda nih, Ustaz, dampak zina ini tadi yang begitu besar, ya kan, dengan diawali atau dijembatani oleh pacaran, Ustaz, ya. Nah, Masya Allah. Ya, mesti disampaikan. Ya, tidak ada
mungkin terjadi perbuatan zina ya, kecuali diawali oleh pacaran itu. Maka mesti kita selalu muraqabatullah lah ya. Nah, Ustaz. Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Jalla wa Ala, perhatikan apa yang kamu persiapkan untuk bertemu dengan Allah. Apakah ketaatan yang kita siapkan atau kemaksiatan? Salah satunya melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik dengan lawan jenis kita. Menyukai lawan jenis fitrah manusia. Allah katakan zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, wanita Allah sebutkan pertama sekali. Nah, Ustaz. Ya kan? Tapi bagaimana kecenderungan hati kepada wanita, rasa senang kepada wanita, rasa suka kepada wanita berjalan di dalam koridor syariat. Baik, Masya Allah. Balik lagi ke ini Ustaz ya, permasalahan ini pada pacaran ini Ustaz. Mungkin ini alasan Islam melarang perbuatan ini Ustaz. Apa namanya Ustaz? Istilahnya berkhalwat Ustaz ya? Ya. Berkhalwat Ustaz ya? Antara laki-laki dan perempuan gitu Ustaz. Berdua-duaan. Nah, kenapa ini sebenarnya dilarang ini tadi Ustaz? Allah Jalla wa Ala merintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Oh, Laki-laki Allah perintahkan, wanita Allah perintahkan. Engkau katakan kepada laki-laki yang beriman, wahai Muhammad, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Ya. Engkau katakan kepada wanita yang beriman, wahai Muhammad, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Orang pacaran bagaimana menunduk pandangan di pacarnya? Nggak pernah ditemui gini Ustaz ya. Bisa. Assalamualaikum Ya. gitu ya. Jangan. Itu pandangannya tidak tertunduk dan hatinya tidak tertunduk. Nah, Mungkin pandangannya bisa, mungkin pacaran lewat telepon, lewat chattingan. nah ini Ustaz. Ya kan? Ini menarik Dia tidak Ustaz. bisa melihat. Ya kan? Iya. Mungkin video call juga tidak mau. Nah, itu bagaimana Ustaz? Pandangan hati itu juga tidak bisa tertundukkan. Oh, berarti ini hati yang terfitnah juga gitu Ustaz ya? Terfitnah juga. Berarti kan anggap Ustaz mungkin dia tidak bertemu nih, Iya. dia tidak jalan-jalan di luar ataupun tidak bertemu secara langsung. Iya. Mungkin hanya teleponan. Atau kalau anak-anak muda ada yang namanya itu Ustaz long distance relationship gitu, LDR gitu. Iya. Kita nggak ketemu nih, kita nggak bersentuhan, hanya sekedar telepon, video call gitu. Tetap. Sama Ustaz ya. Karena sesuatu yang diakibatkan oleh ketika dia bertemu dan ketika dia tidak bertemu, maksiat juga ujung-ujungnya. Oh. Maksiat juga ujung-ujungnya. Apapun covernya gitu Ustaz ya, isinya maksiat ya. Wah, baik. Kemudian yang kedua, ya, artinya pertama tadi dia melihat aurat. Nah, Ustaz. Dia melihat aurat. Kemudian yang kedua, tidak mungkin juga tanpa bersentuhan. Ya, ketika dia bagaimana berjalan satu Berpegang kendaraan, tangan. ya kan? Oh iya seperti Akan itu. bersentuhan. Itu terhadap ancaman dari Nabi SAW. Bagaimana ancamannya ini Ustaz? Ancaman sangat besar sekali. Ya, diancam oleh Nabi SAW. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, itu lebih ringan ketika seseorang itu ya ditusuk kepadanya besi panas. Besi panas Ustaz? Besi panas, atau kama qala Rasulullah SAW. Lebih ringan. Wah, subhanallah. Ini ancaman yang sangat besar yang mesti kita ingat-ingat. Ini ya, Masya Allah. Ini Ustaz, seharusnya mungkin Ustaz ya, saran ini bagi orang-orang tua gitu ya, atau mungkin ayah ibu yang menonton di luar, mungkin yang agak mengetahui anak yang berpacaran, mungkin bisa ditelepon Ustaz ya. Mungkin yang kalau di luar gitu tidak diingatkan, nak, jangan sampai nih tertusuk besi panas nih. Seperti itu gitu Ustaz ya. Subhanallah, sampai semengerikan itu Rasul memberitakan bahwa ancaman ini Ustaz yang telah disiapkan Besar. Allah Ustaz ya. Itu menunjukkan besarnya ancaman yang disebutkan, bahwa hal itu bukanlah dosa yang main-main. Ya Allah. Salah satu daripada sesuatu yang dibenci dalam agama kita. Tuh, nah Masya Allah. Bagaimana ini Ustaz poinnya? Ketika perbuatan terlarang ini Ustaz kembali dihiasi dengan istilah-istilah nih. Ini ada aja ini istilahnya Ustaz. Islami ya. Pacaran Islami Ustaz. Betul sekali Ustaz udah nangkap langsung nih. Ya, pacaran Islami selama nikah. Itu pacaran Islami. Karena ada seperti ini Ustaz. Mungkin yang dia berpacaran Islami Ustaz, yang ini agak miris Ustaz. Akhwatnya udah berjilbab gitu ya. Laki-lakinya ya alim katanya nih. Itu kan terkenal mungkin di sekolah atau di lingkungan dia kampus atau tempat kerja atau bagaimana. Ya. Mereka mencoba mempresentasikan perbuatan mereka ini seperti perbuatan Islami. Seperti misalnya pacarnya untuk mengingatkan kebaikan. Ya, contohnya mengingatkan sholat gitu Ustaz. Terus misalnya bangun malam Ustaz, assalamualaikum ukhti, jangan lupa sholat tahajud. Ini Ibunya bagaimana tidak ini Ustaz? diingatkannya. Oh, Ibu kandungnya tidak diingatkannya. subhanallah. Saudari kandungnya tidak diingatkannya. Pacarnya ingatnya. Subhanallahiladzim. Begitulah pintarnya syaitan itu, akhi. Menghiasi sesuatu yang tidak baik
itu menjadi nikmat dirasakan oleh manusia. Dan ada Sesuatu salah satu yang perkataan yang siap. diungkap oleh Imam An-Nawawi Nah, di Ustaz. awal-awal muqaddimah Riyadhus Shalihin, Nah. ya, tafna al-ladzadzatu mimman nala safwataha minal haram. Akan sirna kenikmatan yang didapatkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ada kenikmatan yang dirasakan, sensasi nikmat ada yang dirasakan oleh pelaku maksiat itu. Ada. Ya, coba tanya orang yang pacaran itu. Kalau sengsara mereka itu nggak mau pacaran. Tapi ada, nggak mungkin kami pacaran supaya kami hancur, nggak ada itu. Supaya kami binasa, nggak ada. Sebegitunya setan Tapi- mempermainkan iya, ini, Ustaz. tapi untuk merasakan kenikmatan, tapi sekejap. Kenikmatan fata morgana. Oh, Iya kan? Apa di Yang akhir fana. perkataan tadi? nah, Ustaz. La khaira fi ladzati min ba'diha an-nar. Tidak ada nikmatnya sebuah kenikmatan kalau ujung-ujungnya api neraka. Neraka. Nikmat. Ya Allah, ya salam. Dunia sebentar. Wah, Nabi mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku kisaran 60 sampai 70. Sebentar. Sedikit yang Ustaz. lewat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Ya. isi dunia ini dengan maksiat, subhanallahil adzim. Subhanallah, Ustaz, ya. Apalagi dengan perbuatan pacaran ini yang nyatanya lebih banyak kerugian, Iya. lebih banyak mudaratnya. Nah, subhanallah. Nah, Ustaz, ini selain ini di antara pacaran Islam ini tadi, Ustaz. Dengan modusnya ini untuk seperti ta'aruf, Ustaz. Nah, ini mencari calon nih Iya. untuk ta'aruf ataupun bisa jadiin istilahnya kalau anak-anak muda sekarang ini ya modus. Modus ya. Modus, bahaya modus ini. Nah, ini modus dia ingin bertaaruf misalnya, tapi ini ujung-ujungnya sama, Ustaz. Jatuhnya kepada pacaran juga nih, Kepada Ustaz. pacaran. Bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Ya sama aja. Tidak ada bedanya. Mau ada niat ta'aruf tapi modus tadi pacaran atau pacaran sama. Apa yang bagus nasihat untuk orang-orang yang melakukan seperti ini, Ustaz? ini nasihatnya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa yang sudah bisa al-ba'a, memiliki kesanggupan, tuntutan untuk dia nanti setelah dia menikah, menanggung hidup ini wanita, maka menikahlah. Dengan menikah, fa innahu aghaddu lil basar kata Nabi, lebih tertunduk pandanganmu dan lebih suci kemaluanmu dengan menikah. Dengan Itu. menikah. Ketika seseorang sudah ingin berpacaran, artinya sudah ada hasrat dalam hatinya. Nah, Ustaz. Sudah ada dapatkan godaan dari kaum wanita, fitnah ya. Nah, Ustaz. Kemudian dia sanggup, wajib baginya menikah, nggak boleh menunda. Pendidikan bukan menjadi penghalang. Nah, mungkin ini, Ustaz, yang para pelajar ataupun yang masih kuliah atau yang masih punya kewajiban dia kepada orang tuanya, sedangkan ia sudah jatuh hati. Ya. Nah, mungkin dia tidak menjaga pandangan, gitu, Ustaz. Ataupun mungkin ilmu belum sampai. Akhirnya memilih jalur pacaran, Ustaz. Pacaran. Nah, apa solusinya, Ustaz? Pacaran bukan solusi. Justru itu sesuatu yang akan membahayakan dirinya. akhi. Nah, Ustaz. Solusi yang diberikan oleh Nabi itu, wa man lam yastati kata Nabi. Sambungan hadis tadi. Oh, Wa man disambung, lam Ustaz, ya? yastati Nah, Ustaz. fa alaihi bisyam. Barang siapa yang belum sanggup, dia sudah terfitnah ini. Nah, Ustaz. Ketika dia melihat lawan jenis dia sudah merasakan hasrat, ya. Tetapi dia tidak sanggup menikah karena faktor ekonomi. Belum punya pekerjaan, ya. Masih Atau sekolah biaya mungkin, yang Ustaz, ya? untuk menanggung hidup ini wanita, atau Iya, butuh betul, Ustaz. biaya. Ya, makanya mas kawin itu disyariatkan salah satu bentuk apa itu? Kesiapan seorang laki-laki. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah kata Allah Jalla wa ala. Diperintahkan seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita. Nah. Ya itu diantara tanda kesiapan dia untuk menanggung hidup ini wanita. Artinya apa? Menikah butuh biaya. Iya. Setelah menikah butuh biaya, tempat tinggal, makan, minum, pakaian. Itu kebutuhan nafkah yang mesti diberikan oleh sang suami kepada istri. Tapi dia belum punya. Nah, Ustaz. Ya kan? Iya, Ustaz. Belum punya dia. Dengan hikmah kebijaksanaan yang datang dari Allah Jalla wa'ala, hidupnya masih sulit. Tapi Baik. dia sudah mulai tergoda ini melihat wanita. Kemudian dia pacaran, itu bukan solusi. Dia masukkan dirinya kepada sesuatu yang tidak baik. Apa solusinya? Nah, Ustaz. Wa man lam yastati' kata Nabi. Barang siapa yang belum sanggup, fa alaihi bisyam. Maka berpuasalah. Oh. Fa inna lahu wija. Maka dengan berpuasa itu menjadi tameng baginya, menjadi tembok baginya. Oh. Ya, ketika dia berpuasa, kondisinya akan lemah. Kalau puasanya ikhlas per Allah Jalla wa ala, memperbanyak ibadah ketika puasa, bismillah Allah lupakan dia urusan-urusan wanita. Oh, bisa membentengi dari Iya, ini, Ustaz, makanya Nabi mengatakan dengan puasa itu menjadi wijak bagi dia.
menjadi tameng, benteng bagi dia, itu tembok baginya. Jika memang belum mampu untuk menikah. Jika belum mampu, solusi yang diberikan oleh Nabi. Nah, Ustaz. Maka salah satu puasa yang disunnahkan apa? Apa itu, Siyamul A'zab. Itu itu, dalam Ustaz? buku-buku fikih disebutkan. Puasa orang yang masih bujangan. Oh. Ya. Dia sudah Subhanallah. merasakan fitnah wanita dan sesuatu yang wajar tadi kita sebutkan, Nah, kan? Ustaz. Pasti, apalagi Nabi mengatakan itu fitnah yang sangat berbahaya. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar daripada fitnah seorang wanita. Oh, daripada suami. Ya, jadi ketika dia terfitnah, sesuatu yang wajar, ya kan, manusiawi. Tapi bagaimana jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Menikah, pacaran setelah menikah, tidak sanggup, belum punya biaya, Nah, Ustaz. ya kan? Maka berpuasalah. Puasa, Ustaz, ya? Fa'alaihi bisyam, kata Nabi. Masya Allah. Berpuasalah, dengan berpuasa itu puasa menjadi tameng baginya, kata Nabi SAW. Jadi bukan pacaran. It's time to post Proud of Sunnah.